Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Supron Mukhtar LCMAG selaku anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, ashabul fudala, para tokoh yang hadir dalam acara siang hari ini yang sama-sama kita hormati. Yang pertama, guru saya Ustadz Haji Ahmad Mufti Salim LCMA. Beliau merupakan Ketua DPW PKS Provinsi Lampung. Jadi PKS level provinsi, ketuanya adalah beliau. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah satu periode pertama, periode keduanya beliau menjadi pimpinan wakil ketua DPRD, kemudian 2 periode di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu yang kita hormati Ustadz Mufti, mudah-mudahan dengan pengalaman beliau nanti berkenan untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila beserta pengamalannya kepada kita semua. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Mbak Atut Widiarti Esos. Ini Akamsi. Ada istilah Akamsi. Tahu Akamsi, Bu? Bunda Intan tahu Akamsi? Akamsi itu anak kampung sini. Mbak Atut ini Akamsi, anak kampung sini. Jadi Pak Lurah, mohon izin, selama saya masuk ke Sungai Langka, saya tidaklah masuk Sungai Langka kecuali berkabar ke beliau, gitu ya, baik bersama beliau ataupun tidak. Karena ada teman-teman sekolah saya di sini, ada 3 orang dari 2 rumah, karena yang satunya kembar. Teman sekolah saya ada di sini dan banyak aktivitas di sini. Teman pesantren juga ada di sini. Mbak Atut mudah-mudahan sehat selalu. Kita minta juga beliau nanti berbicara berkenaan dengan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di Sungai Langka. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Sungai Langka Bapak Erwan Sukijo SP, yang tadi sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan dalam memimpin desa, warganya diberikan kerukunan, kemakmuran, tentrem, gitu ya, dan sesuai dengan visi para pendiri. Mudah-mudahan kampung atau desa Sungai Langka ini menjadi desa yang sejahtera. Juga yang sama-sama kita hormati Babin Kamtibnas Desa Sungai Langka Bapak Aibda Rusmanudin. Terima kasih Komandan atas kesediaannya untuk hadir membersamai dalam agenda ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh, para guru agama, tokoh wanita, tokoh adat, tokoh pemuda yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada jenengan sekalian. Serta hadir ini, kalau yang moto-moto jangan khawatir ya, kok ini yang moto-moto siapa orang? Yang satu ini staf saya, yang satu ini perwakilan dari DPRD, dari kantor. Saya diawasi bener nggak ini melaksanakannya, begitu ya. Jadi ini kata beliau, orang kampung sendiri masih saudara dengan Mbak Atut, gitu ya. Beliau masih orang nggak jauh dari sini, ini dari kantor yang meliput dan memberikan laporan ke kantor. Segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara hari ini judulnya adalah sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Agak berbeda. Sebagian hadirin baik bapak-bapak atau ibu-ibu sudah pernah mengenal saya ya, walaupun tidak semuanya. Sudah pernah berjumpa, ada yang bahkan sering kali berjumpa. Namun berjumpanya dalam agenda pengajian biasanya atau agenda senam bersama. Karena saya sering masuk ke sini atau sering keluar yang juga jumpa dengan orang Sungai Langka. Tapi kali ini agenda kita lah sosialisasi ideologi Pancasila. Bapak Ibu sekalian, materi ini penting sekali untuk kita pahami. Karena bagi kita konsensus bersama ini, kesepakatan bersama bahwasannya Pancasila adalah harga mati. Gak bisa diganggu gugat. Karena ini sudah kesepakatan para pendiri bangsa. Dan Pancasila ini sudah sangat komprehensif, sudah mewakili berbagai macam kepentingan. Nanti kapasitasnya narasumber yang akan menyampaikan Pancasila itu. Tetapi sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil dari Bapak Ibu sekalian, saya punya kewajiban untuk mensosialisasikan ini bersama tokoh masyarakat dan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Saya dari daerah pemilihan 3, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kota Metro. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruhnya yang telah hadir, wabil khusus kepada kepala desa yang telah mengizinkan untuk berkegiatan di sini, memasuki kampung ini. Mudah-mudahan ini menjadi agenda yang mendatangkan banyak manfaat buat kita bersama. Juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada yang belum pernah berjumpa pasca pemilu yang lalu, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Tentu saya sebagai wakil rakyat, saya bukan wakil bagi yang milih saja. Jadi yang diundang jangan yang milih aja, semua yang punya kesempatan sesuai dengan kapasitasnya. Pun sebagai anggota DPRD, saya bukan saja memperjuangkan aspirasi orang-orang yang milih saya, tidak. Karena milih itu hanya terjadi saat pemilu, begitu ya. Saya caleg saat pemilu, tapi saat saya sudah terpilih, dan ini amanah dari ketua partai, dari para pimpinan, bahwasanya kita bekerja untuk masyarakat. Sebagai kader dari Partai Keadilan Sejahtera, kita punya gen bertugas untuk melayani masyarakat, untuk terus konsisten mengabdi dan peduli kepada permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai wakil dari Bapak Ibu sekalian ke depan, meskipun ini agendanya bukan reses ya, tapi message ini kita sampaikan. Kalau ada aspirasi, boleh juga nanti ke depan disampaikan ke kami, boleh melalui Mbak Atut. Kita bersinergi, yang wilayahnya kabupaten dibantu oleh Mbak Atut, yang wilayahnya provinsi itu menjadi tanggung jawab saya. Begitu juga kepentingan desa, barangkali ada advokasi yang dibutuhkan, insya Allah kita bersinergi bareng-bareng. Ketika nanti minta aspirasi ke saya, menyampaikan aspirasi, saya tidak akan nanya kemarin milih saya atau tidak. Tidak, gitu ya. Karena ini sudah menjadi kewajiban kita memperjuangkan semua masyarakat, baik yang milih ataupun yang tidak milih, bukan memperjuangkan siapa yang milih saja. Oleh karena itu jangan ragu ke depan untuk banyak berkomunikasi bersama kami. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan berbicara tentang materi ini. Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah kedua materi kita yang profilnya secara singkat tadi sudah saya sampaikan, sangat berkompeten untuk menyampaikannya. Tapi izinkan saya untuk kemudian memberikan informasi wawasan tambahan. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dulu di era awal-awal kemerdekaan kita, para pahlawan bangsa, founding father kita, pendiri negara ini, ketika berjumpa satu sama lain, mereka mempunyai satu salam, satu spirit yang menjaga semangat juang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia di antara mereka semua. Salam itu mereka lakukan ketika mereka ketemu satu sama yang lainnya. Salam itu bernama salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini terjadi di antara para pahlawan bangsa ketika Bung Karno ketemu Bung Hatta menyampaikan salam Pancasila. Supaya apa? Supaya nilai-nilai perjuangan itu tidak luntur. Nilai-nilai kemerdekaan itu tidak luntur. Dan ini harus kita warisi. Dulu para pahlawan kita berjuang menjaga NKRI, merebut NKRI dari penjajahan menuju kemerdekaan. Sekarang negara kita sudah merdeka, jangan sampai ada perpecahan.
Jangan sampai ada perselisihan apalagi hanya karena masalah-masalah yang sepele. Begitu ya, nanti ini diantara goals tujuan adanya sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya ingin mengajarkan satu terakhir salam di antara para pendiri bangsa tersebut, namanya salam Pancasila. Boleh diikuti. Yang pertama, tangannya dirapatkan begini, Bapak Ibu sekalian. Boleh diikuti. Tangannya dirapatkan, bukan dilebarkan tapi rapat gini, rapat. Semuanya mohon izin, rapat begini. Nah, kemudian diletakkannya di samping telinga. Dalam yang dalamnya ini, telapak dalamnya menghadap telinga. Nah, mereka ketika berjumpa satu sama lain gini, salam Pancasila, dan mereka menjawab dengan salam Pancasila. Bisa diikuti? Coba kita tes ya. Salam Pancasila. Biar semangat videonya masuk, izin berdiri. Ayo berdiri sebentar biar orang tua biar duduk aja ada apa-apa. Siap ya? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, tepuk tangan. Duduk kembali silakan. Mempertahankan Pancasila dan NKRI karena ini adalah harga mati. Tapi bukan saja mempertahankan nilai-nilai ini, hendaknya kita tanamkan dalam diri kita dan kita amalkan. Bagaimana nilai-nilainya? Nanti kami mohon kepada kedua narasumber untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Barangkali ini bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruhnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang ada adalah ini yang bisa kami persembahkan. Mohon bisa dinikmati ala kadarnya, dan nanti barangkali sepeninggal acara ini ada juga transport yang akan diberikan. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana sama-sama kita menjadi warga negara yang Pancasilais. Kurang lebih maaf pada wallahualam bila itu wilayah. Walau muwaffiq ila aqwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Syukron Mukhtar LCMAG. Yang juga kita hormati, kita muliakan Kepala Desa Sungai Langka, Bapak Erwan Sukijo SP, Babin Kamtipmas, Bapak Aibda Ruspanudin, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, dan tadi disebutkan akamsi, istilahnya anak zaman now ya, anak kampung sini, ini penguasanya Sungai Langka, Bu Atut Widiarti, Esos, para tokoh, seluruh peserta sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya secara resmi bersilaturahmi ke Sungai Langka ini yang pertama, tapi beberapa kali lewat. Karena desa ini termasuk desa yang kalau sudah musim durian menjadi inceran orang, betul ya? Nah, sempat berharap di sini seperti Tanggamus. Di Tanggamus sudah musim, ternyata Sungai Langka belum ya, Pak. Kemarin saya ke Tanggamus pekan lalu, dapat bahkan ke Pringsewu dapat dari Tanggamus. Jadi silaturahmi yang resmi, acara kedinasan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kalau tadi disebutkan saya sebagai ketua partai dan mantan anggota DPRD di beberapa periode, tapi saya ingin cerita sesungguhnya ada yang lebih relate, ada yang lebih pas. Kemudian kenapa Mufti Salim jadi narasumber. Ustaz Syukron, Pak Syukron, Bu Atut, Pak Kades, Pak Babin. Saya alumni pembekalan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas 2 periode. Tahun 2012 waktu saya pimpinan DPRD, dan tahun 2014 waktu saya pertama menjadi anggota Dewan Provinsi. Nah, ini akan saya prolog 2 menit pertama. Bagi saya sangat menarik
ketika saya diminta untuk menjadi narasumber, pengalaman saya waktu ada di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Dan alhamdulillah di periode Pak Prabowo, Gubernur Lemhanas itu teman sekelas saya di Pondok Pesantren Krapet. Jadi Pak Dr. Aceh Hasan Fazili sekarang ketua Gubernur Lemhanas itu teman SMA, teman aliyah. Beliau orang pesantren juga, tapi kemudian sekarang jadi wakil ketua umum Golkar. Saya di PKS karena nggak di Jakarta ya, levelnya di wilayah gitu ya. Jadi waktu saya di Lemhanas Bapak Ibu, jadi teringat apa yang sekarang lagi heboh, perang Israel dengan Iran. Kenapa? Waktu saya di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, ternyata yang belajar di sana bukan hanya calon pemimpin bangsa Indonesia, tapi juga calon pemimpin bangsa-bangsa lain. Waktu itu pas makan siang, di antara yang makan siang bareng kami di restorannya Lemhanas, kantinnya lah kira-kira seperti itu, karena kita acara pagi sampai sore dan seterusnya selama 7 hari indoor, 2 harinya outdoor. Ada perwira menengah, kalau di kita letnan kolonel atau kolonel lah, itu dari negara lain, tepatnya dari negara Yordania. Negara Yordania itu adalah negara yang posisinya itu yang hari ini tiap hari mungkin melihat rudal dari Iran ke Israel, dari Israel ke Iran, karena memang rudal dari Israel ke Iran itu jaraknya dari Teheran sebetulnya, Teheran ke Tel Aviv itu 1.800 kilo. Rudalnya itu kecepatannya cuma 6,6 menit. Jadi 1.800 kilo kecepatannya nggak nyampe 7 menit. Lewat Irak sama lewat Jordan. Jadi dua negara itu dilewatin dalam waktu 7 menit. Makanya Israel kebobolan terus karena recovery Iron Dome-nya lebih lambat dari kecepatan rudalnya Iran. Ini bukan cerita Iran Israelnya. Saya mau cerita waktu itu ada perwira menengah yang belajar di Lemhanas. Dan waktu itu Gubernur Lemhanas cerita, yang belajar di Lemhanas ini kenapa bukan hanya calon pemimpin Indonesia, karena ternyata Indonesia ini kalau dari sisi lebih pantas ribut sesama anak bangsa, itu lebih pantas orang Indonesia dibanding negara-negara Arab yang ribut antar anak bangsa. Kita tahu Suriah baru agak pantas jadi negara baru 3 bulan ini, itu pun belum pulih. Sebelumnya negara seperti tidak ada negara. Kalau Ustaz Sukron bilang wujuduhu ka'adamihi, ada negara Suriah tapi keberadaannya seperti tidak ada, karena penduduknya itu 8 jutanya ngungsi baik di Turki, di Mesir dan seterusnya, saking tidak amannya negara Suriah. Sebelumnya Irak, sebelumnya Libya, kita tahu presidennya dibunuh semua, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kemudian Suriah sekarang presidennya kabur ya, yang Bashar Assad itu kabur dan seterusnya. Nah, Gubernur Lemhanas waktu 2014 bicara ke kami, mereka itu satu bangsa, Arab semuanya, satu bahasa, jadi bahasanya Arab, bangsanya Arab. Secara kewilayahan mereka satu pulau, karena memang nggak dipisah dengan lautan. Mestinya mereka lebih pantas bersatu, betul ya Bu ya? Mestinya mereka lebih pantas bersatu, tapi mereka Tabikun. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sorry saudari wa yasir li amri wa dan pemirsani yang kongkol. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang hadir di tengah-tengah kita, wakil kita dari Dapil 1 Lampung ya, Dapil 3 Pesawaran, Pring Sewu Metro, Ustaz Sukron. Selamat datang Ustaz untuk menyapa warga kita yang sudah berjuang. Ada 400 suara loh kemarin, 400 suara lebih dari Sungai Langka, kontribusi Sungai Langka ya, dengan kepercayaannya
ikut serta mendudukan Ustaz Sukron di DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PKS. Saya hormati juga sini ada Gurunda, Masya Allah ya. Ilmunya itu daging, kita nggak cukup Bu kalau cuma dikasih waktu tadi nggak nyampe 30 menit. Jadi nanti diselesaikan kalau mau tanya jawab sama Ustaz Sukron. Saya cuma formalitas saja pemateri 2. Jadi dan beliau memang ketua DPW PKS Lampung. Ini nanti belum tentu ya kan di bulan Agustus, bulan September, tapi mudah-mudahan dengan kepercayaan bersama masih diberi amanah untuk bertanggung jawab kami memberikan dukungan melalui kepartaian, menggerakkan kader-kader partainya berkontribusi dalam pemerintahan dalam masyarakat. Dan saya hormati ini desa kita tercinta Bapak Erwan Sutijau Hadi. Jadi kalau saya menganggapnya kakak saya ya gitu kan, keluarga kami gitu kan. Dan beliau luar biasa sudah 3 kali periode ya memimpin desa Sungai Langka. Berarti intinya kepercayaan kepercayaan masyarakat untuk beliau menjadi terdepan desa untuk memimpin desa Sungai Langka. Dan saya hormati ada Bapak Babin ya. Oke. Terima kasih ya Pak hari ini membersamai kami, mendampingi dalam memastikan kondisi Sungai Langka aman. Dan Bapak Ibu tamu undangan, peserta sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hari ini sedokyanya saya adalah pemateri narasumber kedua. Tapi kalau nanti setelah kita dengarkan Ustaz Mufti saya ngomong, itu kayaknya nggak nyambung nanti. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Sukron. Memang sengaja beliau ingin ada interaksi dengan masyarakat Pesawaran khususnya Sungai Langka, apalagi ada bagian di sini ada kontribusinya terpilihnya beliau di DPRD Provinsi Lampung. Jadi hal ini hal positif kehadiran beliau ketika minta tolong ke kita, meminta kita dukungan itu dengan cara yang baik. Ketika Allah izinkan beliau duduk, beliau hadir ke kita juga membawa kebaikan, bahkan dibawa Ustadz Mufti untuk menyampaikan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Banyak cerita yang kita tidak tahu terkait hubungan negara kita, kesatuan negara Republik Indonesia kita dengan negara-negara lain dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dasar 1945. Mungkin ada yang hafal ya. Nanti ada doorprek dari saya yang bisa membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kangen, karena dulu kalau di SD itu aja disuruh hafal tak? Ya, suruh hafal ya? SD apa SMP ya? Itu hafal. Kayaknya ini kan di atas 30 semua usianya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita diminta itu menyampaikan terkait wawasan kebangsaan, saya sampaikan saja apa sih, karena itu kita udah dibagi bukunya masing-masing. Dikutip dari buku wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI oleh Bambang Utomo dan Sahel ini, wawasan kebangsaan adalah cara individu atau kelompok melihat keberadaannya yang dikaitkan bersama nilai-nilai dan semangat kebangsaan